Ibu, Riungers. Nah, euy adalah salam khas kita. Kita ulang ya, Riungers. Terima kasih. Sampurasun, Bapak Ibu yang ada luar biasa, Bapak Ibu yang ada di rumah. Terima kasih juga Riungers yang ada di rumah, dimanapun Anda berada mengikuti acara rutin mingguan Paguyuban Bandung-Ngariung. Hari ini hari Rabu tanggal 15 Oktober 2025 kita bertemu lagi dengan topik yang luar biasa. Pemadam kebakaran, coba baca bawahnya, 1, 2, 3. Yeay, keren. Tepuk tangan dulu buat pemadam kebakaran Kota Bandung. Ya. Riungers yang kita tahu bersama, Kota Bandung punya populasi 2,5 juta orang. 2,5 juta orang dengan 2,5 juta aktivitas. Dan kebanyakan kita sekarang sangat mengandalkan aktivitasnya dengan bantuan listrik. Betul ya? Hampir kita semua punya gadget dan gadget kita perlu di-charge dengan listrik. Oh saya pakai power bank, tapi kan power banknya diisi dulu dengan listrik. Ya betul ya, kita sekarang juga punya kendaraan listrik, di rumah kita pasti tersambung dengan listrik. Semua pekerjaan yang dilakukan dengan laptop, dengan PC, dengan apapun tentunya kita perlu listrik. Jadi kita tahu yang pertama listrik adalah satu hal yang sangat urgent, sangat penting dan sangat menjadi tulang punggung dari aktivitas warga Kota Bandung dan tentunya warga kota-kota lain di dunia. Nah pertanyaannya sekarang, berapa jumlah hidran yang siap digunakan di Kota Bandung apabila terjadi kebakaran? Berapa? Pasti bapak-bapak dari Damkar tahu jawabannya, tapi kita kuis-kuisan dulu sebelum kita mulai acara. Ada 20 titik? Pak Damkar ada? Nggak ada, 20 titik tuh dikit banget lu buat skala kota sebesar ini. Nggak ada ya? Oke, 15 titik? Nggak ada juga. Wow, 10 deh, 10 titik. Seriusan? Yang aktif paling maksimum 10 titik. Ya ampun, dengan debit air berapa itu? 10 titik tuh Pak. Waduh, itu menakutkan ya. Kalau kita lihat hidran itu salah satu benda yang menjadi ciri bahwa di situ ada orang, ada masyarakat yang hidup, ada infrastruktur, ada kegiatan. Kenapa? Betul nggak kalau kita lihat sekarang di depan gedung tinggi, biasanya ada hidran tuh kalau di luar negeri ya. Betul ya? Kenapa sih ada hidran? Kepastian ada, harus ada hidran itu kenapa? Karena kita tahu bahwa kebakaran itu bisa terjadi kapan saja. Seringkali kalau di Indonesia, setiap kali ada musim kemarau datang, tiba, peringatannya apa? Kita masuk ke musim kemarau, waspada terhadap kebakaran. Sebenarnya itu agak primitif peringatan. Betul nggak sih? Karena penyebab kebakaran itu hampir nggak ada hubungannya sama kemarau. Ya nggak sih? Bapak-bapak Damkar kalau saya salah tolong koreksi ya. Betul ya? Penyebab kebakaran itu nggak ada urusan sama musim hujan atau musim kemarau. Tidak ada. Tapi artinya kenapa kita begitu takut kalau musim kemarau, hati-hati waspada ya sama bahaya kebakaran, kenapa? Karena kita tahu kita tidak memiliki infrastruktur pemadaman kebakaran yang memadai apabila ada kemarau. Jadi masih setengah mengandalkan hujan. Itu loh logikanya. Kalau saya nggak keliru, kalau saya keliru tolong dikoreksi. Ya, jadi itu mengerikan sekali Bapak Ibu. Dan kita tahu berapa cepat sih kebakaran itu menjalar, apalagi di perumahan padat. Kalau kita bilang skala kebakaran dihitung berdasarkan meter persegi nggak Pak? Kalau awalnya kebakaran 1 meter persegi sumber api, ya lantas kemudian kita ada dibiarkan kebakaran itu menjadi ke 2 meter perseginya skalanya detik atau menit? Bisa detik ya? Menjadi 100 meter persegi mungkin bisa dalam hitungan menit sudah bisa 100 meter persegi ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Artinya itu bencana yang luar biasa. Tahun lalu kita dengar ada bencana kebakaran luar biasa hebat di mana? Di luar negeri? Itu kalau saya pikir hampir nggak masuk akal itu ya. Negara maju sampai korbannya pun bukan 1-2 orang itu di situ. Artinya itu luar biasa kebakaran itu. Dan saya juga kadang-kadang amazed kalau lihat kebakaran hutan, betul ya?
Hutan itu kan pohonnya masih banyak air. Tapi kalau udah dihajar oleh api itu seolah-olah itu seperti ranting kering aja, cepat sekali merambatnya. Nah, semua tentang kebakaran akan kita kupas pada hari ini. Karena sekali lagi Paguyuban Bandung adalah kita yang sangat peduli dan memiliki perhatian dan rasa cinta terhadap Bandung. Kita panggil narasumber yang luar biasa. Kita sebut langsung namanya Bapak Kurniawan Yusuf SE yang merupakan Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung. Tepuk tangan untuk Pak Kurniawan. Terima kasih Pak Martin. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Bapak berkenan duduk? Siap. Siap. Ini keren sekali nih. Sebentar, saya punya barang ajaib nih. Tadi saya udah tunjukin ke Pak Kiki. Ini kalau dulu waktu masih disebut Brandweer, nah ini salah satu perlengkapan Brandweer zaman Belanda. Ini salah satu dari koleksi saya. Tadi Pak Kiki bilang, ini sih aduh barangnya udah tua banget, emang sih. Seperti yang punya udah tua Pak. Nah ini bapak-bapak kalau mau lihat silakan diedar. Hati-hati Pak ada isinya itu. Luar biasa Pak Kurniawan, terima kasih udah hadir. Sama-sama Pak Sekdis. Pak Martin. Boleh lebih dekat Pak ke mic? Siap. Ini senang sekali. Bapak mewakili berarti Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ya sekarang ya namanya Pak ya. Kota Bandung. Di mana sih kantornya Pak? Jalan Sukabumi Jalan Sukabumi. nomor 17. Tadi ngomong-ngomong waktu Bapak kesini Bapak pakai sirine nggak tuh? Biar cepet. Enggak. Enggak ya. Nah saya mau tanya-tanya dulu sebelum Bapak berpresentasi atau sharing banyak hal kepada kita semua dan juga pada Riungers yang ada di rumah. Boleh tahu Pak, apa sih hal yang perlu dilengkapi dari fasilitas atau infrastruktur pemadaman kebakaran di Kota Bandung? Selain hidran, apalagi sih? Banyak Pak. Jadi memang kalau berbicara kebakaran, kesiapsiagaan, kita ini harus dalam posisi siaga. Siaga. Harus siap dalam kondisi apapun. Siapnya 24 jam Pak? 24 jam. Ada hari libur nggak? Tidak ada hari libur. Waduh. Jadi, tapi kalau mau cuti juga harus ada teman yang jaga tetap ya Pak? Betul, jadi kita siaga 24 jam secara bergiliran, sistem shift, sehingga keamanan dan kenyamanan warga Kota Bandung tetap harus terjaga. Ya, oke, ini luar biasa. 24 jam full 365 hari dalam setahun. Betul. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat pemadam kebakaran. Ngomong-ngomong nih ya, tadi waktu ada teman tahu bahwa acara hari ini kita mengundang teman-teman dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung nih. Ada satu teman bilang, wah ini luar biasa katanya, damkar tuh. Ya. Keren banget. Pernah ada musibah, rumahnya nyaris terbakar, langsung didatangi 3 unit damkar, tidak pakai apapun, nggak pakai urusan pertanyaan panjang lebar, langsung bergerak, langsung padam, dan setelah itu teman-teman damkar langsung meninggalkan lokasi setelah pendinginan katanya ya. Ini luar biasa ya, sampai dipuji-puji gitu tuh. Ini katanya damkar nih institusi yang luar biasa. Itu langsung dari, saya punya buktinya nih di handphone saya, itu langsung dari salah satu masyarakat di Kota Bandung ya, begitu mengapresiasi damkar. Kalau boleh tahu nih Pak Kurniawan, tugas damkar itu apa aja sih selain memadamkan kebakaran atau memadamkan api? Jadi memang tugas damkar itu tidak hanya melakukan pemadaman. Apa aja kalau gitu? Sekarang ada penyelamatan. Penyelamatan baik itu kebakaran maupun non kebakaran. Non kebakarannya apa nih non menarik? Kebakaran baik itu human maupun animal. Human maupun animal. Animal. Oke, ini menarik. Kalau human apa yang jadi masalah non kebakarannya? Kebanyakan yang kita tangani dari mulai cincin sulit dilepas. Seriusan? Seriusan. Cincin sulit dilepas. Sulit dilepas. Kemudian ada hal apapun yang berkaitan dengan manusia kita selamatkan. Kalau putus dari pacar boleh disambungin lagi sama damkar, bisa nggak Pak? Boleh. Orang mau bunuh diri minta tolongnya ke damkar. Ada yang curhat datang ke damkar. Seriusan Pak? Seriusan, jadi apapun sekarang persoalan masyarakat kita handling, kita tangani. Ini saya baru dengar sekarang nih. Jadi kalau berbicara penyelamatan apapun ya baik kebakaran maupun non kebakaran, ketika masyarakat meminta kita datang. Walaupun kita nggak bisa juga sebetulnya.
Contoh kemarin sempat viral, ada macan tutul. Kapan kita kenalan dengan macan tutul? Nggak pernah kita. Ini bukan habitat Kota Bandung. Kalau ular, kita belajar menangani ular. Kita undang teman-teman para pecinta ular. Kita belajar bagaimana melakukan penanganan, penangkapan. Kita punya peralatan. Kalau macan tutul kan bukan habitat kita. Teman-teman rescue kapan kita berkenalan dengan macan tutul? Nggak pernah. Itu damkar yang turun ya? Yang turun kita dengan BKK. Wow. Balai Konservasi Sumber Daya. Dan akhirnya macan tutulnya bisa dievakuasi, Pak ya? Jadi ketika begitu ada panggilan darurat, kita datang. Iya. Entah bisa, entah tidak bisa, kita datang. Iya. Kita tangani. Luar Alhamdulillah dengan peralatan seadanya, dengan apa yang kita miliki, dengan kemampuan yang kita miliki, berbekal keyakinan kita menolong masyarakat, kita tangani semua persoalan yang membutuhkan Keren bantuan banget. kita. Tepuk tangan lagi nih buat damkar. Kalau macan tutul aja bisa ditangani, kalau istri di rumah ngomel aja gitu. Kita bisa kontak damkar Kontak juga. damkar. Ini menarik. Nah Pak, saya mau tanya tadi, kalau human tadi Bapak sempat mention ada yang mau bunuh diri ya Pak ya. Itu kan perlu pendekatan psikologis. Apakah damkar juga menyediakan layanan psikologis untuk itu? Untuk saat ini belum. Belum. Tapi mereka bagaimana curhat teman-teman dan didengar gitu ya. Mungkin ada semacam trust ya dengan petugas kita. Iya. Ketika mereka mencurahkan isi hatinya, mencurahkan persoalannya, ketika mereka mau bercerita itu sudah setengah persoalannya tertangani. Betul. Jadi ketika ada orang melakukan percobaan bunuh diri, kemudian ada rekan yang nelpon ke damkar, kita berupaya untuk melakukan penanganan. Iya. Berapa sih Pak personil damkar di Kota Bandung? Kita itu sekitar 300-an orang. 300 terbagi untuk 3 shift berarti ya Pak ya? Untuk 300. 3 shift dengan jumlah Mako Pusat 1 dengan 4 UPT. Apa tuh kalau Mako Pusat? Mako Pusat itu kantor kita, Iya. kemudian ada pos damkar di 4 wilayah Kota Bandung. Oh ada pos damkar? Ada pos damkar. Oke, supaya mungkin lebih dekat. Respon time-nya kita harus jaga. Tiap, kan? ini ya, tiap wilayah ya Pak ya di Wilayah, Kota Bandung. ada di ya. wilayah timur, kemudian di wilayah selatan, Ya. utara dan barat. Oke, kalau yang di utara di mana Pak? Di utara itu di dekat Karangsetra situ. Dekat Karangsetra. Ya. Oke, kalau yang di selatan? Di selatan dekat Pasar Caringin. Pasar Caringin, timur? Kemudian di timur di Komplek Arya Graha. Di mana sorry? Di daerah Gede Bage. Daerah Gede Bage dan barat? Kemudian barat di dekat Andir. Oke, dekat Andir ya Pak ya. Dekat Kalau kantor pusat kecamatan. berarti yang Jalan Jalan Sukabumi. Sukabumi. Itu makonya disebut Mako Pak. Pusat. 300 personil terbagi dalam berarti ada 5 apa ya disebutnya 5 markas ya Pak Iya, ya. 5 pos lah. 5 pos, 4 pos dan 1 mako ya Mako Pak. Pusat. Oke, ini luar biasa. Berarti enggak terlalu banyak juga ya Pak ya. Enggak terlalu banyak. Ada berapa kendaraan Pak yang dimiliki? Kendaraan sekitar 63 ya. 63 63 unit. Bapak mau coba presentasi dulu? Takutnya Ya. ada pertanyaan yang juga ada dalam presentasi Bapak, kami persilakan. Sudah bisa dimunculkan. Nah, yang pertama mungkin kita harus mengenal dulu damkar di Indonesia itu seperti apa. Karena memang kalau bicara di luar negeri, fire department itu instansi pusat. Semua daerah di luar negeri itu dalam satu struktur pemerintahan atau layanan damkar dalam satu departemen. Nah kalau di Indonesia itu menjadi kewenangan pemerintah daerah. Jadi Dinas Pemadam Kebakaran ini menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Trantibum Linmas, sub urusan kebakaran. Kemudian, nah ini di Undang-Undang 23 tentang kewenangan pemerintah daerah, yang menjadi kewenangan daerah terkait dengan sub urusan kebakaran ini adalah yang pertama pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan pelayanan penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran di daerah kabupaten kota. Kemudian ada inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran. Itu amanat Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Jadi kewenangan kita daerah ini menangani keempat hal tadi. Jadi tugas kita adalah bagaimana kita menyelamatkan jiwa manusia. Jadi kebakaran itu kalau sudah terjadi kebakaran maka yang terancam pertama kali itu adalah jiwa.
aset kita, harta kita, properti kita sudah pasti itu menjadi objek yang terbakar. Kemudian juga kalau teman-teman punya usaha, proses produksi pasti terhenti. Kita sebagai karyawan akan dirumahkan ketika produksi terhenti. Kemudian juga lingkungan juga menjadi terdampak. Kemudian juga citra usaha kita menjadi terganggu. Kalau nauzubillah min dzalik ya, kalau mal ini terbakar, citranya bagaimana? Tentu akan jelek. Sistem proteksinya akan dipertanyakan. Apakah di sini punya kesiapsiagaan untuk menghadapi situasi darurat kebakaran? Oleh karena itu, pencegahan kebakaran itu menjadi suatu hal yang penting. Jangan sampai kita menunggu terjadi kebakaran. Sudah mah kita tidak pernah tahu kapan terjadinya kebakaran, tidak pernah berupaya untuk melakukan pencegahan. Ketika terjadi kedaruratan, kita tidak siap pula. Tidak siap SDM, tidak siap peralatan. Nah, ini yang menjadi persoalan. Kemudian ini struktur organisasi kita. Lanjut. Jadi kalau sebelum tanggal 6 sebelum bulan Mei kemarin 2025 kita masih bersatu dengan penanggulangan bencana. Nomenklatur kita Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana. Maka per bulan Mei kemarin kita alhamdulillah menjadi dinas mandiri, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Kemudian penanggulangan bencana menjadi badan tersendiri yang kita kenal dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sehingga struktur kita berubah, ada bidang pemadaman, ada bidang penyelamatan, ada bidang pencegahan dan bidang sarana prasarana data dan informasi. Kemudian juga didukung dengan UPT, unit pelayanan dinas, unit pelayanan teknis dinas di 4 wilayah tadi. Jadi secara struktur kita ada 1 Makopusat dan 4 UPT untuk melayani masyarakat Kota Bandung. Bidang pemadaman ada beberapa seksi operasi dan seksi investigasi. Nah, ini yang satu yang menarik, kita sekarang membentuk seksi investigasi. Selama ini ketika terjadi kebakaran, kemudian sudah saja begitu. Kita tidak pernah mengidentifikasi apa sih penyebab terjadinya kebakaran. Ketika selesai pemadaman, kita melakukan interview sedikit dengan korban biasanya. Kemudian ditanya apa sih penyebab kebakaran. Mungkin biasanya korban, oh Pak tadi ada percikan api di atap atau di area listrik. Oh kemungkinan itu adalah korsleting listrik. Oh Pak tadi di dapur teh ada bau gas kemudian terjadi ledakan, penyebabnya karena kebocoran gas. Dan selebihnya kita tidak pernah tahu apa sih penyebab terjadinya kebakaran. Padahal secara teoritis terjadinya kebakaran itu bukan hanya faktor gas dan listrik saja. Ada dust explosion, ledakan akibat debu itu menjadi faktor penyebab kebakaran. Kemudian bahan kimia dan lain sebagainya. Ini kalau diulas akan sangat panjang, harus kita belajar tentang teori api dan lain sebagainya. Tapi setidaknya masyarakat kita tidak pernah tahu apa sih sesungguhnya penyebab kebakaran. Maka dengan adanya seksi investigasi ini kita harus tuntut belajar sekarang. Dinas Pemadam Kebakaran tidak saja harus mampu memadamkan api, juga harus tahu apa sih penyebab kebakaran. Pentingnya apa? Biar kita bisa sharing ke masyarakat. Oh ini nih yang faktor penyebab kebakaran tertinggi di Kota Bandung. Walaupun hari ini secara statistik penyebab kebakaran masih didominasi oleh kebocoran gas dan akibat listrik. Kemudian bidang penyelamatan terkait dengan pengendalian operasi dan komunikasi penyelamatan, termasuk penyelamatan dan evakuasi. Nah ini yang cukup tingkat kejadiannya tinggi sekali. Jadi kalau bicara penyelamatan tadi apapun kejadiannya itu kita masukkan di dalam data penyelamatan. Itu 1000-an lebih Pak. Nanti kita tunjukkan datanya. Kemudian bidang pencegahan, pemeriksaan dan pengawasan proteksi kebakaran serta ada seksi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha. Kemudian bidang Sarpras Datin, ini Pak Riki hadir, beliaulah yang mengurusi semua armada pemadam kebakaran. Dari mulai pengadaannya, pemeliharaannya dan lain sebagainya. Ini harus didukung dengan sarana prasarana yang harus siap siaga.
Tidak boleh ada cerita mobil pemadam kebakaran mengalami kendala di lapangan ketika melaksanakan operasi pemadaman maupun penyelamatan. Maka ini adalah supporting system yang harus dijaga agar armada kita yang jumlahnya tidak terlalu banyak, dengan jenisnya juga masih terbatas, ini juga harus dalam kondisi siap siaga. Nah, ini tugas bidang pemadaman, Bapak Ibu juga sudah paham. Nah, ini juga lanjut kejadian kebakaran. Nah, kadang-kadang Pak Martin, kebakaran ini sesuatu peristiwa yang masih dianggap musibah, betul nggak? Betul sekali. Padahal agak berbeda dengan bencana. Tapi ada juga bencana yang memang direncanakan, Pak. Betul nggak? Betul. Apa bencana yang direncanakan? Banjir itu sesuatu yang direncanakan, Bu. Melakukan penggundulan hutan, kita melakukan eksploitasi alam secara berlebihan, kemudian terjadi longsor, terjadi banjir, itu kan bencana yang direncanakan. Selain memang ada bencana yang tidak pernah kita bisa prediksi, walaupun dengan teknologi hanya bisa memberikan early warning saja. Gempa itu sesuatu yang bisa secara keilmuan sekarang bisa kita nyatakan, kayak sekarang Bandung, Sesar Lembang ini potensi gempa dengan skala magnitudo yang cukup tinggi, di atas 7 skala Richter, tapi kejadiannya kita tidak pernah tahu kapan. Maka yang dituntut kalau dalam kebencanaan adalah kesiapsiagaan. Tapi kalau kebakaran itu sesuatu yang bisa dicegah, bisa kita kendalikan risikonya. Ketika kita memaknai bahwa kebakaran itu bukan musibah, maka kita mulai sadar dalam penggunaan energi. Tadi Pak Martin sampaikan bahwa hampir seluruh aspek kehidupan kita tidak pernah lepas dari yang namanya energi, apapun. Mau energi buatan, mau energi alami. Listrik yang paling sering kita gunakan itulah sumber terjadinya potensi kebakaran. Apakah kita mulai aware dengan hal-hal tersebut? Kan enggak. Giliran terjadi kebakaran nyebutnya musibah. Padahal yang namanya kecelakaan itu ada 2 faktor. Lingkungan yang tidak aman dan perilaku yang tidak aman. Itu dalam teori kecelakaan kerja. Nah, kebakaran itu 2 hal ini. Lingkungan yang tidak aman dan perilaku yang tidak aman. Kalau di lingkungan Bapak-bapak, kabel serampangan, kemudian terminal listrik bertumpuk, itu lingkungannya sudah nggak aman, ditambah perilaku yang tidak aman, teledor, ngecas handphone ditinggal tidur atau ditinggal aktivitas lain, ibu-ibu masak, kemudian sambil nonton drakor lupa, kan sering sekali itu terjadi. Nah, jadi ketika kita memaknai bahwa kebakaran bukan suatu peristiwa musibah, maka kita bisa mengendalikan resikonya. Nah, bidang penyelamatan, baik kebakaran maupun non kebakaran tadi sempat kita ulas. Nah, ini yang lanjut. Nah, ini yang kemarin ramai itu macan tutul. Teman-teman rescue nggak pernah kita bertemu dengan macan tutul, nggak pernah kita belajar bagaimana menangani hewan buas seperti ini karena Bandung bukan habitatnya. Tapi inilah luar biasanya Pak Martin, teman-teman ini. Kita bangga sekali dengan pasukan kita. Ketika terjadi panggilan darurat, berangkat saja dengan mengucap bismillah, mudah-mudahan selamat gitu ya. Karena memang resiko kita bertaruh nyawa. Teman kita yang orang sarang tawon itu jangan dikira tidak beresiko. Kalau dalam di komik orang tersengat laba-laba itu jadi Spider-Man, tapi kita tersengat tawon itu bukan menjadi B-Man gitu, bukan, malah hampir meninggal gitu, sampai koma dan segala macam, karena ada ada insiden ketika terjadi penanganan sarang tawon. Jadi memang, nah ini yang jarang kelihatan orang, ada tugas satu lagi, bidang pencegahan. Kalau di mall seperti ini, di bangunan tinggi seperti ini, kita senantiasa melaksanakan yang namanya inspeksi, pemeriksaan
alat proteksi kebakaran. Kita periksa hidrannya apakah berfungsi dengan baik, reservoirnya apakah mencukupi atau tidak sesuai dengan standar bangunan gedung, detektornya berfungsi atau tidak, heat detector, smoke detector. Jadi kalau Bapak lihat di gedung ini, jangan hanya masuk saja. Kita ada di lantai berapa Pak? Lantai 1. Ini P1. disebutnya P1 ya, tapi ini bukan lantai 1, ini lantai 3. Lantai 3. Lantai 3 ya, betul ya. Dari bawah tuh lantai 3. Kalau di sini ada terjadi darurat, Ibu mau lari kemana? Ke bawah. Ada yang tahu nggak exitnya di mana ini? Sini. Teteh makan sering ke sini ya? Kamu sering sini? Tahu ya? Tadi yang nunjukin sini tahu denah gedung ini kan? Teman-teman ketika datang ke sini tahu nggak exitnya di mana? Yang kita berkunjung, saya ini kan karena bukan orang daerah sini, saya nggak terlalu jarang ke sini, ke Botanika ini. Kita masuk ke suatu gedung, apapun ya, ibu datang nginep di hotel gitu, datang ke gedung perkantoran, datang ke mall, ada yang pernah memperhatikan exitnya di mana nggak? Pintu daruratnya? Nggak pernah kan? Kita masuk aja. Ketika terjadi kedaruratan, mau gempa, mau kebakaran, ibu larinya kemana? Ngikutin ramenya orang kan. Nah ini Pak Martin, saya baru menyadari hal-hal ini setelah saya di Damkar juga. Ibu ada yang di phonebooknya ada nomor pemadam? Cung, kalau ada berapa orang tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau teman-teman relawan dia pegang semua Pak, nggak usah ditanya. Kan kita pun nggak pernah aware terhadap keselamatan diri kita sendiri. Nomor pemadam, akses exit kemana kalau kita ada di dalam suatu bangunan. Harusnya kita juga tadi pada di saat awal ada safety induction gitu. Kita ada berada di ruangan ini, kalau terjadi kedaruratan silahkan ikut ke pintu daruratnya di sebelah kanan, kiri atau di mana, ikuti petunjuk arah evakuasi dan lain sebagainya. Nah, kita tuh nggak pernah aware terhadap diri kita sendiri. Jadi kami berharap setelah pertemuan ini siapapun yang menyimak acara ini mulai tanamkan di diri kita, ketika kita masuk ke satu bangunan kita perhatikan area sekitar baru kita beraktivitas. Sadari bahwa potensi bahaya itu akan selalu ada. Karena kita nggak pernah tahu kapan terjadinya tadi peristiwa kebakaran maupun gempa. Nah ini tugas bidang pencegahan. Memastikan seluruh bangunan gedung di Kota Bandung ini dalam kondisi memiliki sistem proteksi kebakaran. Makanya kita di Kota Bandung sekarang ini kita mengaudit bangunan gedung Pak Martin. Ketika bangunan ini memiliki standar keselamatan maka kita akan lakukan sertifikasi bahwa gedung ini memiliki sertifikat keselamatan kebakaran. Artinya apa? Secara sarana prasarana sistem proteksi berfungsi dengan baik. Kemudian fire safety manajernya atau emergency response teamnya juga punya kesiapsiagaan. Ketika terjadi kedaruratan mereka bisa melakukan penanggulangan secara dini sebelum petugas kami datang. Kemudian apalagi tugas bidang pencegahan yaitu sosialisasi edukasi termasuk juga membentuk relawan pemadam kebakaran. Seperti yang hadir pada malam hari ini teman-teman Redcar, terima kasih. Mereka lah dari unsur masyarakat yang juga berpartisipasi aktif untuk mengedukasi lingkungannya agar sadar bahwa potensi bahaya kebakaran ini ada di setiap sudut Kota Bandung. Nah, inilah aktivitas-aktivitas kita ketika melakukan inspeksi di setiap bangunan gedung. Jadi kalau Bapak Ibu ketemunya di lokasi kebakaran, tahunya kan bahwa pemadam kebakaran ini hanya bertugas memadamkan dan melakukan penyelamatan. Aspek pencegahannya agak kurang populer. Padahal di seluruh dunia juga melakukan hal ini. Di setiap fire department mereka selalu melakukan audit terhadap bangunan gedung, memastikan sistem proteksi berfungsi dengan baik, memastikan bahwa SDM atau pengelola bangunan gedung itu juga punya kesiapsiagaan. Nah ini yang sering kita lakukan, bagaimana kita melakukan edukasi ke masyarakat, baik itu di lingkungan pemukiman maupun di lingkungan dunia usaha,
dan pembentukan relawan pemadam kebakaran. Harapan kami di setiap RW ada relawan. Karena bagaimanapun yang bertanggung jawab terkait dengan pemadaman itu siapapun yang melihat. Kalau terjadi kebakaran di sini, maka kitalah yang orang terdekat untuk melaksanakan pemadaman. Kalau mengandalkan damkar pasti sudah tidak tertangani. Nah, ini bidang sarana prasarana dan data informasi, mereka lah yang sebagai supporting system kami, bagaimana peralatan pemadam kebakaran ini harus dalam kondisi prima. Dan saya tidak malu juga kalau bisa menyampaikan bahwa apakah sarana prasarana pemadam kebakaran di Kota Bandung itu sudah ideal, itu tentu jauh dari ideal. Kalau bangunan gedung di Kota Bandung itu sudah ada yang di atas 20 lantai, 30 lantai, damkar Kota Bandung nggak bisa handling itu, Pak. Oh, oke. Ada keterbatasan untuk ketinggian pemadaman ya. Jadi ilustrasinya sederhana begini. Bapak Ibu pernah mendengar kemarin peristiwa Plaza Glodok kebakaran. Itu 9 lantai. Damkar DKI memiliki mobil Skylift untuk penyelamatan luar gedung itu sampai 100 meter. Maka ada korban di rooftop di lantai 9 itu masih bisa dievakuasi. Nah, kalau itu terjadi di Kota Bandung di lantai 9, orang terjebak, kita hanya akan memandangi mereka sampai hilang suara dan hilang. Karena kita tidak punya armada yang bisa menjangkau itu. Mobil Skylift kita sampai lantai 5 saja. Nah, ini penting bagi para pengelola gedung, kemampuan damkarnya harus tahu. Sehingga nanti dalam skenario tanggap daruratnya orang jangan lari ke atas karena kita tidak bisa evakuasi. Jadi mobil unit kita hanya bisa menjangkau lantai 5. Kemudian atau Pak kan tinggal beli aja. Jalan Kota Bandung nggak support juga, Pak. Kalau kita beli Skylift yang 100 meter, jalannya nggak menunjang. Pun demikian bangunan gedung juga kita mepet-mepet ke badan jalan. Radius putarnya nggak mendukung juga. Area operasional untuk pemadam kebakarannya juga nggak support. Nah, apa yang harus kita lakukan terkait dengan kondisi-kondisi seperti ini? Ya intinya jangan sampai terjadi kebakaran. Maka pengendalian risiko dari segi penggunaan energi dan lain sebagainya itu harus kita mitigasi. Nah, ini data yang kita catat sampai hari ini, ada 217 kali kejadian dari Januari sampai hari ini. Kemudian bencana ada 26. Nah, ini yang luar biasa. Total penyelamatan kita sampai hari ini ada 1841 kejadian. Dari mulai kunci masuk gorong-gorong. Ini hanya tahun 2025 ya, Pak? Hanya tahun 2025 sampai hari ini. Belum habis juga ada 2025. Tapi dari sisi kejadian kebakaran dibanding 2024 kita mengalami penurunan. Alhamdulillah itu terjadi penurunan dibanding dengan tahun yang di bulan yang sama di tahun kemarin. Nah, ini armada kita 63, respon time kita alhamdulillah ini masih sesuai di bawah target kita 15 menit respon time kita yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bahwa layanan damkar harus sampai ke lokasi kebakaran itu kurang dari 15 menit. Catatan kita di 8,56 menit. Jadi masih dalam batas. Sorry Pak Polim, Pak Sekdis, izin. Tolong itu yang penanganan berdasarkan wilayah. Oh, paling tinggi justru di Bandung Pusat ya Pak ya? Iya. 69 kejadian ya Pak? 69 kejadian. Oke, kedua tuh ada di Bandung Selatan ya? Bandung Selatan 39, Bandung Timur di 37, Barat 36, Utara 36. Ya, okay. Nah, yang menarik lagi adalah pemadaman yang dilakukan oleh warga. Itu ada 49 kejadian. Artinya bukan kita ingin menyerahkan urusan pemadaman itu oleh masyarakat. Tapi kalau masyarakat bisa menangani sudah dipastikan apinya belum besar.
Artinya yang dibangun adalah kesiapsiagaan. Maka penting kita membina masyarakat, membentuk relawan pemadam kebakaran itu untuk hal yang seperti ini. Teman-teman relawan ini Pak Martin, mereka melakukan edukasi, mereka melakukan penyuluhan. Ketika terjadi kejadian, karena masyarakat semakin sigap, mereka bisa melakukan pemadaman lebih dini. Prinsipnya kalau dari sisi perkembangan pertumbuhan api, kalau api kecil bisa ditangani oleh APAR, itu kerugian kecil kalau dalam satu bangunan gedung ya. Kalau APAR sudah tidak berfungsi karena skala apinya sudah semakin meningkat, maka peran berikutnya adalah tugas berikutnya adalah sprinkler. Di atas ini kan di bangunan itu ada sprinkler. Kalau itu tidak berfungsi, otomatis hidran gedung yang box merah itu dengan menggunakan hidran. Kalau itu juga tidak berfungsi karena banyak faktor, misalnya karena pompa kebakarannya tidak berfungsi atau petugasnya tidak terlatih, akhirnya petugas damkar yang menangani, otomatis eskalasi api sudah semakin besar. Dan tadi kembali disinggung di awal Pak Martin bilang berapa sih hidran kota kita? Nah, ini sangat terbatas, jauh dari ideal. Makanya kita ini cepat datang tapi pemadaman lama. Karena sumber air kita terbatas. Pada saat damkar datang tuh armadanya udah ada mobil yang udah ada airnya belum Pak? Sudah ada. Sudah ada. Itu daya tampung atau kapasitas mobil itu berapa, bisa bawa berapa ribu air? Kapasitas berapa ribu kita, liter? mobil kita macam-macam, ada yang 4.000, ada yang 8.000, ada yang 10.000. Tapi memang idealnya jarak antar titik hidran itu harusnya per 2,5 kilometer ada hidran. Harusnya ada ya Pak ya? Ada. Agar continuous flow airnya terjaga. Jadi pemadaman yang efektif itu selain kita datang cepat, juga kemampuan untuk mengeluarkan air secara terus-menerus. Makanya kalau di luar negeri Pak, mobil pemadam kebakaran itu nggak ada tangkinya. Dia hanya bawa pompa dan selang, karena titik hidrannya ada di setiap sudut kota. Jadi kalau tempo hari kita pernah dapat hibah mobil dari Jepang, itu nggak ada tangkinya Pak. Nggak ada tangkinya. Karena di Jepang hidran kota ada di seluruh sudut kota. Nah ini yang perlu juga kita mengubah cara berpikir bagaimana membangun sebuah kota. Tadi Pak Martin sampaikan infrastruktur pemadam kebakaran ini memang harus jadi perhatian penting. Karena keselamatan warga masyarakat sangat bergantung kepada infrastruktur pemadam kebakaran. Hari ini kita masih dapat menjaga respon time, tapi ke depan kita harus juga efektif dalam melaksanakan operasi pemadaman. Nah sekarang ini kita juga mendata selain bagaimana pengecekan hidran, kemarin juga ada informasi dari PDAM untuk wilayah Bandung Timur sudah ada hidran-hidran baru. Kami dari UPT, dari Mako Pusat juga melaksanakan identifikasi pengecekan hidran-hidran yang berfungsi. Kemudian juga kita memanfaatkan kolam-kolam retensi yang ada di Kota Bandung. Ini kan ada sekitar 14 kolam retensi yang dikerjakan oleh instansi lain. Ada ya Pak ya, kolam retensi itu ada. Di mana aja sih Pak? Ada 14 titik. Memang adanya di wilayah Bandung Timur karena tadi sebagai pengendalian banjir kan. Iya. Kolam retensi itu, tapi nanti kita bisa manfaatkan untuk sumber air. Kemudian juga sungai-sungai kita juga melakukan identifikasi lagi sehingga ketika terjadi penanganan tidak hanya mengandalkan hidran kota. Karena tadi bayangkan kalau ada kebakaran di Cibiru, hidran kotanya ada di Kordon misalnya atau di Cikapayang situ, butuh waktu berapa lama kita untuk mengambil air. Nah jadi sumber-sumber air ini harus jadi perhatian pemerintah agar bisa menambah titik-titik hidran. Kemudian juga kalaupun hidran tidak memungkinkan, kita bisa membangun water tank, ground water tank di sudut-sudut kota sehingga kita bisa melakukan operasi pemadaman dengan lebih efektif lagi. Mungkin itu Pak Martin sebagai bahan diskusi kita selanjutnya. Itulah gambaran Dinas Pemadam Kebakaran. Karena kita adalah instansi pemerintah daerah, maka setiap daerah berbeda-beda. Antara Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Jakarta, Surabaya, dan kota-kota lain di Indonesia ini
karena pemadam kebakaran berada di bawah pemerintah daerah, kabupaten kota. Jadi agak berbeda dengan di luar negeri yang secara kebijakan dalam satu departemen kebijakannya sama hampir dalam satu negara. Lebih ke federal garis ya, ini menarik sekali. Sudah selesai ini presentasinya. Sudah. Pak Sekdis? Cukup. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Pak Sekdis. Ini presentasi yang fruitful kalau orang bilang ya. Kalau kita simak presentasinya, semua informasi yang dibawakan oleh beliau tuh ada manfaatnya dan berhubungan langsung dengan aktivitas kita sehari-hari. Luar biasa. Saya ingat Pak Sekdis. Oh, sebelumnya saya sapa dulu, ada Pak Camat datang ya katanya ya, betul ya? Pak Lurah. Pak Lurah, oh Pak Lurah, izin Pak, selamat datang di Bandung Hariung. Pak Lurah dari kelurahan mana nih Pak? Pajajaran. Pajajaran, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Lurah. Enggak, biarin nanti sebentar. Juga ada teman-teman dari relawan Damkar, tepuk tangan ini untuk teman-teman relawan Damkar. Nah, sebelum kita masuk ke sesi interaktif, ada beberapa hal yang mungkin perlu juga diperdalam dari Pak Sekdis. Pertama, tadi beliau bilang jumlah petugas pemadam kebakaran di Kota Bandung itu 300, betul ya Pak ya? Kurang lebih ya Pak ya? Kurang lebih. Riungers pernah tahu nggak berapa jumlah petugas pemadam kebakaran yang tewas saat tragedi 11 September tahun 2001 di New York? Ketika World Trade Center itu, ya ada tragedi, terus rubuh, terjadi bencana hebat itu. Berapa jumlah petugas pemadam kebakaran yang tewas saat itu? 343 orang. Ya, di situ kita lihat itu luar biasa. Itu berarti lebih banyak daripada petugas yang ada di sini, yang standby melayani kita, menjaga kita dari potensi-potensi bencana kebakaran atau peristiwa kebakaran. Artinya petugas damkar ini mirip-mirip seperti militer juga ya Pak ya? Ya. Artinya kalau sudah bertugas itu apapun bisa terjadi, resikonya Betul. tidak ada yang bisa menghitung begitu. Betul. Ya Pak ya? Karena seolah-olah kan kalau kita lihat, ini juga satu fakta bahwa di negara-negara maju, konon katanya menjadi firefighter atau petugas pemadam kebakaran itu salah satu cita-cita dari banyak anak-anak kecil. Pertanyaan anak Indonesia ada nggak yang kalau ditanya, nak kalau udah gede mau jadi apa? Mau jadi anggota pemadam kebakaran? Mungkin ada tapi nggak banyak. Mungkin ada tapi nggak banyak. Ada atau pas udah gede malah berubah cita-citanya. Ya, jadi, karena tahu juga kesejahteraan petugas pemadam nggak sehebat di luar negeri. Mungkin jadi YouTuber gitu ya kalau sekarang ya Pak ya. Nah itu apa sih kalau kita perhatikan, saya mau tanya dulu karena ini kan menyangkut juga skill atau profesionalitas dari anggota pemadam kebakaran. Ya. Banyaknya orang yang bergabung di dinas pemadam kebakaran itu siapa dan dari latar belakang apa? Artinya apakah mereka memang benar-benar punya satu tujuan untuk masuk ke dinas pemadam kebakaran dan menjadi seorang firefighter yang profesional? Atau karena mungkin udah deh masuk sini aja yang gampang gitu. Atau apa sih kalau boleh tahu nih masyarakat Pak? Ya jadi begini, karena kita bagian dari pemerintah kota, maka petugas pemadam kebakaran itu adalah ASN, aparatur sipil negara. Jadi rekrutmennya melalui proses rekrutmen CPNS, itu yang pertama. Kemudian sebelumnya itu kita melakukan rekrutmen untuk tenaga PHL, pegawai harian lepas atau kontrak kerja dengan dinas pemadam kebakaran untuk menjadi petugas, atau pindahan dari dinas-dinas lain untuk masuk ke dinas pemadam kebakaran, termasuk saya misalnya. Dulu sebelum ke Damkar saya bertugas sempat jadi di kelurahan, kemudian ada di instansi lain, kemudian mutasilah ke dinas pemadam kebakaran. Pak, kalau kita bicara kebakaran, seberapa besar resiko yang ditanggung dari petugas saat memadamkan api? Karena saya pernah dekat ke lokasi kebakaran sedang terjadi, jaraknya itu masih jauh loh, masih mungkin 20-30 meter dari gedung yang terbakar, tapi panasnya udah, waduh itu panasnya luar biasa tuh.
Padahal kita cukup jauh jaraknya tuh nonton gitu kan, lihat gitu kan gedung yang terbakar. Sementara petugas damkar itu kan ada sangat dekat dengan gedung itu. Resiko terbakarnya walaupun pakai baju tahan api ya Pak ya, resiko tertimpa material yang runtuh dari gedung itu, proteksinya bagaimana sih untuk tiap petugas pemadam kebakaran? Jadi kalau paparan panas kita pakai APD, baju tahan panas, itu masih cukup aman untuk kita berdekatan dengan api. Tapi yang paling beresiko itu adalah paparan asap. Asap ya? Asap. Iya. Sesungguhnya secara standar satu orang petugas itu harus dilengkapi dari mulai tutup kepala sampai alas kaki, termasuk juga breathing apparatus. Tabung udara bersih itu harus dipakai. Tapi yang terjadi, kami di damkar, satu peleton itu punya 7 breathing apparatus dan dipakai bergantian. Makanya kalau Bapak lihat petugas kami, pakai breathing apparatus itu kalau masuk ke area gedung, ke dalam. Selama ini mereka nggak pakai. Padahal itu standar yang harus dipakai oleh petugas pemadam kebakaran. Memang semahal apa sih Pak? Satunya hampir 100 juta Pak. Satu biji, satu set masker sama tabung oksigen. Sekali kunjungan dinas ke luar negeri itu bisa ratusan juta juga loh. Iya. Itu Jadi nggak ada hubungan sama nyawa loh Bapak Ibu ya. Jadi- Ini breathing apparatus itu ada hubungan sama nyawa. Betul. 100 juta aja sampai segitu sulitnya pengadaan Pak. Satu, kalau kita punya 300 petugas itu harusnya 300-300-nya pakai Pak. No Pak, kita bicara yang sangat make sense. Ini tentang nyawa. Betul. Ya Pak ya. Kalau satu orang menjabat di jabatan publik tertentu, mungkin selama dia menjabat sampai pensiun itu dia sudah menghabiskan miliaran uang negara Betul. untuk mengakomodasi hal-hal yang tidak berhubungan dengan keselamatan nyawanya. Betul. Sementara damkar ini petugasnya kan juga manusia. Ada risiko juga, punya anak, punya keluarga juga. Mau perempuan mau laki maksudnya. Itu 100 juta aja untuk breathing apparatus aja sampai segitu, sampai dipakai bergilir gitu Pak. Betul. Wow. Jadi ini yang juga sering kami sampaikan ke pimpinan terkait dengan kebutuhan sarana prasarana damkar ini memang cukup urgent. Apalagi sekarang sudah banyak penggunaan kendaraan listrik. Nah itu kalau kendaraan listrik baik motor maupun mobil terjadi kebakaran baterai litium itu sangat beracun. Jadi kalau sampai kejadian dan Riwangers melihat, jangan coba-coba nonton dekat-dekat ke kebakaran mobil listrik. Nah itu sangat beracun. Kita sebagai petugas itu harus pakai breathing apparatus. Nah Pak, untuk resiko tertimpa benda yang jatuh ketika ada kebakaran gimana Pak? Oh itu salah satu faktor resiko terbesar kita. Jadi resiko petugas pemadam kebakaran itu satu terjebak di dalam reruntuhan, paparan asap, api masih bisa kita handling dengan baju APD. Yang tahun 2017 anggota pemadam kita yang meninggal Pak 2 orang. Oke, karena Itu tertimpa bangunan runtuh. Jadi bagi seorang petugas pemadam kebakaran dia harus paham betul Pak terkait dengan karakteristik api dan apa yang terbakar. Kalau satu bangunan sudah terbakar di atas 2 jam, itu jangan berani-berani masuk ke dalam bangunan. Itu struktur sudah pasti akan mengalami perubahan. Ya sudah ada deformasi, sudah ada pengurangan kekuatan struktur ya Pak ya. Maka peningkatan kompetensi petugas pemadam kebakaran ini harus kita upgrade terus. Bukan hanya sekedar memadamkan, sedot, semprot, kita juga harus mengetahui bagaimana struktur bangunan, karakteristik api, bahan yang terbakar itu apa. Jangan sampai ketika kita menghadapi P3 misalnya, kita tidak paham bagaimana penanganan terkait dengan bahan berbahaya beracun ketika terbakar. Nah ini juga petugas kita harus terus kita update agar mereka juga paham risiko. Artinya kan tadi yang teman Bapak sampaikan, ya kita memang termasuk pasukan berani mati sebetulnya karena tanpa perlindungan yang memadai. Tapi di luar itu semua, apapun yang kita miliki hari ini, sarana prasarana yang kita miliki hari ini tetap dalam melayani
masyarakat kita harus tetap berbuat secara optimal. Nah, jadi itu yang kita selalu tanamkan, berani tapi juga tidak konyol. Ketika memang mengancam resiko, yang lebih baik kita berjaga jarak. Betul sekali. Pak Molim, tadi dari paparan Pak Sekris, Kota Bandung tahun 2025 ada berapa kebakaran? Atau ada nggak Bapak? Ada yang punya datanya nggak Bapak dari Damkar? Ada tadi 217 ya? 217 kebakaran. Iya. Ini bukan hal lain ya, murni kebakaran saja Pak. Betul. 217 kebakaran. Nah, sekarang tanggal berapa? 15 Oktober. Coba googling, 15 Oktober itu hari keberapa di tahun 2025? Kita bisa googling. 15 Oktober, hari ini tuh hari keberapa di tahun ini? Mungkin hari ke kurang lebih 200 sekian ya, hampir ke 300, betul? 288. Hari ini adalah hari ke 288 di tahun 2025, betul ya? Dan jumlah kebakaran yang sudah terjadi dan tercatat di Damkar itu yang tercatat 217. Artinya hampir setiap hari terjadi satu kasus kebakaran. Jadi kalau kita bisa simpulkan secara statistik, bukan katanya-katanya, resiko kebakaran itu bukan resiko 1/1000 di Kota Bandung. Kalau tidak diperkuat, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang sudah bertaruh nyawanya di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung, itu konyol sekali berarti. Ini hampir tiap hari terjadi kebakaran, ya. Dan ini mengerikan kalau kita bilang ini mengerikan. Karena apa? Karena memang dimanapun itu bisa terjadi ya Pak. Betul. Bisa terjadi. Nah, kita mungkin sekarang coba masuk ke sesi interaktif. Ya, saya menyesal nih Pak, baru kenal Bapak kalau kenal Pak Kiki sudah 2 tahun ya Pak ya, kita kenal Pak ya. Tapi dulu kira-kira 5 tahun yang lalu Pak, atau di bawah 10 tahun yang lalu, di depan rumah saya itu ada dahan pohon yang sudah jatuh menimpa kabel. Dan kabelnya itu udah sampai Melendoi. stres banget, udah melendoinya itu udah ketarik sekali Pak. Saya khawatir karena itu ada kabel listrik. Saya jadi menghubungi dinas terkait. Saya nggak enak sebut nama instansinya, tapi saya menghubungi 2 dinas. Pertama yang ngurusin listrik, kedua yang ngurusin pohon. Nanti Bapak Ibu tebak aja sendiri dinasnya instansinya apa ya. Saya tidak menghubungi Damkar saat itu. Dan syukurnya itu direspon 2 tahun kemudian. I'm serious, I'm telling you the fact. Ya, 2 tahun kemudian saya nggak lagi bercanda, nggak lagi ngebully siapapun. Baru dahan pohon itu diangkat. Bayangkan 2 tahun. Kenapa saya bisa tahu 2 tahun? Karena saya tinggal di depan kejadian itu. Saya hanya takut ada orang sial yang sedang melintas kejatuhan batang pohon, atau lebih parah lagi kena sambaran kabel listrik. Direspon kalau tadi berapa Damkar Pak? 15 menit batasnya, dan 8, sekian menit tadi responnya luar biasa. Ini 2 tahun Pak. Luar biasa ini Bapak. Luar biasa. Ya. Jadi kalau kita bilang di sini nyawa murah, betul nggak? Ya. Nyawa di sini murah. Tapi Pak Martin, saya ingin sebelum nanti kita interaktif, Ya. Tadi apa yang disampaikan oleh Amerika itu memang percakapan di praktisi, bahkan di dunia akademisi terkait dengan keselamatan kebakaran itu hampir, bukan nggak ada ya, ada tapi kecil sekali. Saya bersilaturahmi dengan teman-teman kampus gitu, baru bicara terkait dengan keselamatan kebakaran, baik itu gedung maupun perkotaan. Itu jarang sekali akademisi yang banyak mengkaji terkait dengan keselamatan kebakaran. Bahkan dalam perancangan tata ruang kita itu hampir tidak dikenal dalam mata kuliah. Padahal kejadian kebakaran di Inggris dulu tahun 1800-an tuh, Degree of Air di London itu
menghabiskan Yang satu kota kebakar itu. satu kota 13.000 bangunan lebih terjadi kebakaran, hangus semua ke satu kota akibat dari aktivitas pabrik roti home industry itu. Maka itu mengubah cara pandang para perancang kota, ahli tata ruang perkotaan, untuk bagaimana melakukan penataan ulang kota, bagaimana penempatan di kota, pos pemadam kebakaran, kompartementalisasi dan lain sebagainya. Itu menjadi concern, makanya di luar negeri fire engineering dalam satu fakultas. Nah di Indonesia ini nggak ada. Nah makanya jangan heran kalau fasilitas pemadam kebakaran belum menjadi perhatian. Nah ini juga forum-forum semacam ini penting kita terus lakukan agar para akademisi, para praktisi, pemerintahan juga mulai peduli terkait dengan keselamatan kebakaran. Karena ciri kota modern juga begitu, infrastruktur pemadam kebakarannya harus memadai. Karena ini menyangkut keselamatan warga masyarakat. Selain itu juga bagaimana partisipasi masyarakat, kemudian awareness dari masyarakat terkait dengan keselamatan kebakaran itu juga harus penting kita tingkatkan. Saya kira itu Pak. Tadi kalau betul sekali kalau bisa dikatakan hebat sekali dalam hal di Indonesia ini dengan peralatan seadanya, jauh dari standar keselamatan petugas, masih berjibaku untuk melakukan. Ya, dia bilang ini nyalinya luar biasa. Betul, boleh aja mungkin takluk ya kalau melihat nyali kita ya. Mereka mungkin berani ya, gajinya juga mungkin luar biasa ya, firefighter di luar ya. Peralatannya canggih, semua breathing apparatusnya segala lengkap. Kalau di sini mungkin ya dengan bismillah tadi ya Bapak sampaikan ya. Itu luar biasa. Nah, kita masuk ke sesi terakhir, izin ya Pak Sekdis ya. Wah, langsung Ini sangat menarik Pak, tapi saya melihat perbandingan petugas daripada pemadam kebakaran di kota sepadan Bandung ini kan sangat kurang. Kalau misalkan banyak sekali relawan yang ada di Bandung dan juga PMR, kemudian Mapala dilatih, apakah itu memungkinkan? Itu satu pertanyaannya. Kedua, kalau pelatihan itu sendiri misalkan dilakukan oleh swadaya, apakah ada biaya-biaya yang harus ditanggung oleh pelatih tersebut karena menggunakan apar kan harus diisi lagi. Harga apar sendiri kalau isi itu sekitar 100.000 lebih ya. Jadi kalau ngomong mereka PMR atau Mapala, kemudian juga masyarakat umum yang mereka punya kepedulian terhadap kebakaran, yang rata-rata hampir satu hari satu kali, itu buat mereka juga pasti akan berat, padahal ini ingin sama-sama membantu. Nah apakah dari Damkar sendiri ada program-program untuk mereka, dan bagaimana kalau mereka membutuhkan alat-alatnya juga memanggil untuk pelatihan, berbayar atau bayar sendiri atau bagaimana? Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Jadi memang selama ini anggaran kita fokuskan kepada ke kewilayahan, ke pemukiman, ke RW, ke kelurahan untuk melaksanakan pelatihan yang dibiayai oleh APBD kita. Nah sementara ketika ada yang membutuhkan, memang kadang-kala kita juga keterbatasan anggaran untuk menyiapkan atau menyediakan sarana-prasarana tadi untuk apa dan sebagainya. Sehingga tidak jarang juga masyarakat yang mengundang kami, mereka yang menyediakan. Tapi kalau memang komunitas ibu yang tadi disampaikan membutuhkan kami, tentu kami juga akan melayani dengan baik. Kita hadirkan narasumber yang kita bisa untuk edukasi kepada komunitas tadi. Masalah bahan praktek nanti kita bisa alokasikan untuk kegiatan dimaksud. Jadi itu Bu, kita juga apa yang kita diskusikan pada malam hari ini, kita bukan dalam kondisi menakut-nakuti dengan kondisi sarana-prasarana pemadaman perkotaan yang masih jauh dari kata ideal, tapi kita ingin lebih membangun kesadaran bahwa potensi bahaya ada di sekitar kita. Apa yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memitigasi tempat kita masing-masing. Ketika kita ada di pemukiman, tadi Bapak sampaikan, kalau segala sesuatu harus balik lagi ke pemerintah. Misalnya Pak, isi ulang apar, kita kasih kamu aparnya dulu gitu. Kemudian untuk isi ulang aparnya pemerintah lagi yang harus mengisi. Nah itu kan juga
dari sisi anggaran kita juga terbatas, kemudian kita bagaimana memonitor apa yang ada di masyarakat juga akan kesulitan. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya sekunder dan tersier, masyarakat itu kan juga sangat aware juga. Handphone tuh hampir tiap ada keluaran baru juga beli juga gitu. Sementara untuk keselamatan diri kita, keluarga kita, aset yang kita miliki kadang-kala abai. Nah, ini juga sama ketika saya masih bertugas sebelum di Damkar. Saya baru punya apart di Damkar. Setelah di Damkar, setelah kita paham bahwa ada resiko, itu setelah di Damkar baru beli apart. Nah, harapan kami setiap orang yang sudah terpapar seperti ini ada pemahaman, pengetahuan ya untuk apart satu di rumah mah beli sendirilah untuk melindungi keluarga kita. Harga apart itu tidak mahal, tapi kalau tidak punya kesadaran dia berat juga. Tapi bayangkan tabung kecil itu bisa menyelamatkan. Nah, kemudian kadang-kala karena ya alhamdulillah sih ya nggak pernah dipakai gitu ya. Jadi seperti yang Bapak tadi udah hampir 20 tahun itu apa nggak pernah diisi ulang gitu. Karena mungkin merasa nggak ada kejadiannya juga, nggak ada kebakaran, akhirnya nggak pernah diganti, nggak pernah dipakai lagi. Padahal tadi prinsipnya kesiapsiagaan itu harus siap digunakan daripada saat digunakan tidak siap. Aduh, ceritanya ya kemarin di refill kayaknya aparatnya sudah nggak bisa berfungsi lagi. Nah itu Bu, jadi kami juga berharap peran aktif masyarakat, komunitas untuk membicarakan terkait dengan keselamatan kebakaran. Kami juga butuh dukungan masyarakat. Semakin banyak orang yang menyampaikan, maka dorongan publik itu juga akan menimbulkan kesadaran, baik untuk masyarakat maupun para pengambil kebijakan. Bapak Ibu, ada banyak orang hebat di Bandung, ada orang-orang hebat di Bandung, ada dinas-dinas hebat di Bandung. Tinggal kita mau akses atau enggak informasinya. Damkar salah satu teman-teman kita, rakyat bagian dari rakyat Indonesia yang mendedikasikan dirinya untuk menjaga kita 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Untuk memastikan kota Bandung bisa terhindar dari potensi terjadinya kebakaran, bukan saja mengatasi terjadinya kebakaran. Kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Damkar Kota Bandung, luar biasa. Sekarang kita sama-sama berfoto. Damkar!